Hai guys, jadi di podcast kali ini gue Sekar bakal ditemenin sama Aswin, Umeng. Rumeng. Kasih tahu dulu dong, lo ini siapa? Kok bisa ada di sini? Kayak gitu-gitu. Iya. Nama gue Aswin. Panggil gue Umeng aja karena banyak orang yang manggil gue Umeng dibanding Aswin. Gue ini temen, tandem, sahabat, segala-galanya deh. Sohib, pokoknya. bestie. Ya, pokoknya bener-bener sama Sekar terus. Jadi kayak keseharian itu lo nggak mungkin ngeliat Sekar kalau nggak ada gue gitu. Gitu. Setuju nggak? Setuju, Ya. bestie. Soalnya kita punya bestie lagi nih. Ya udah, coba lanjut dulu nih ke kontennya. Jadi kali ini gue bakal ngebahas tentang kayak lebih serius gitu ya konteksnya ya. Ya boleh. Gitu, karena sebelumnya kita harus tahu dulu nih umur lo berapa sih, Meng? Umur gue itu, gue kelahiran 99, berarti gue sekarang 21 tahun. Berarti udah menuju 22 ya. Iya, 21 tahun 9 bulan lah. Ya kan gue Mei. Iya, betul. Bener gak? Iya. 9, 10, 11, 12. Ya bener. Jadi gue udah legal segala-galanya karena gue udah 21 plus. Betul. Terus di umur lo yang sekarang lo merasa jadi bertumbuh sebagai orang yang berbeda atau enggak sih? Sekarang? Enggak. Gue ngerasanya gue gak ada beda-bedanya Kar. Dari zaman gue kecil. Karena ya gue mikirnya kelakuan gue sama aja. Gue masih malas kayak biasanya, gue masih kayak ngocol kayak biasanya gitu loh. Mungkin ada beberapa sih yang beda kan, karena emang dari tuntutan umur juga, dan karena tanggung jawab gue makin gede juga kan, karena gue juga cowok kan. Ya kan tahu sendiri anak laki itu omongan dan tanggung jawabnya yang nanti ditagih ke depannya. Oke. Sebelum itu kita tanya dulu nih ke Umeng, menurut lo dewasa tuh gimana sih gitu? Apa dengan lo kan udah ngomong nih gue udah legal segala-galanya gitu kan. Apa kayak gue udah ngerasa gue dewasa karena umur gue udah 21 tahun kayak gitu kan. Atau kayak gimana nih? Dewasa itu menurut gue enggak sesuai dengan umur ya. Menurut gue. Jadi enggak terpatok sama umur, lo mau umur berapapun lo bisa bersikap dewasa. Dan dewasa itu kayak gue bilang, dewasa itu bukan perihal umur, tapi perihal kelakuan dan sikap serta tanggung jawab. Tuh. Menurut gue kayak gitu. Berarti lu udah dewasa belum menurut Gue bilang gue masih beranjak dewasa dan gue belum bisa dibilang orang dewasa beneran. Gitu. Karena jujur ya gue masih manja banget. Kalau misalkan gue bilang umur 10 tahun terus dia udah dewasa gitu. Ada umur yang masih di bawah umur gitu. Di bawah 17 lah yang legal bikin SIM sama KTP itu udah ada yang kelakuannya pun itu dewasa gitu. Maksudnya mereka belum punya KTP ataupun SIM, tapi kelakuan mereka tuh udah menunjukkan kalau misalkan mereka tuh dewasa gitu. Ada. Nah, oke. Gini. Kalau menurut lo kan dewasa itu kan dilihat dari sifat sama kelakuan ya. Tanggung jawab, iya kayak gitu. Terus kalau misalkan belum ada sifat-sifat tanggung jawab, terus kelakuan lo masih kayak anak kecil, itu belum disebut dewasa. Even masih, umur lo udah 30-an. Childish ya tetap. Kalau dia masih lihat dari tanggung jawabnya, berarti dia belum dewasa. Gitu. Itu menurut gue ya. Karena kan balik lagi karena persepsi orang beda-beda. Dan emang kalau menurut gue tuh dewasa itu ya tergantung manner dari seorang tersebut tuh kebangunnya gimana. Orang itu tuh dari kecil dididiknya gimana, sama orang tuanya itu gimana. Itu tergantung semuanya. Jadi balik lagi nggak bisa dipatokin sama umur. Terus menurut lo nih, kalau misalkan umur 30 nih belum dewasa nih, lo sendiri nih. Terus taruhlah gue kayak umur 30 gitu. Iya. Nah, terus lo bakal terus jadi kayak gitu atau? Ya enggak lah. Sekarang maksud gue kita ngomongin ke jenjang yang lebih serius ya. Maksud gue kayak lo kan pasti bakal nikah. Apakah lo nunggu dewasa dulu baru lo nikah? Enggak, gue gak harus nunggu dewasa. Gue harus ngerubah semuanya. Oh, berarti kalau misalkan lo nikah, lo nggak ini dong, nggak tunggu lo dewasa. Berarti gimana? Bukan gitu loh, Kar. Lo gini loh, bukan maksud gue nggak nunggu gue dewasa, tapi gue tuh harus ngerubah semua hal yang menurut gue itu nggak bikin gue jadi dewasa. Karena gue mau nikah, karena nikah itu kan kita ibaratnya nanggung jawabin anak orang, kita ngidupin anak orang gitu kan. Kita jadi
ya pokoknya kita yang nanggung semuanya lah atas anak orang itu, dan gue harus bisa nge-backup semuanya, gue harus bisa nge-cover semuanya, gue harus bisa jadi apa yang dia butuhin kapanpun dan dimanapun gitu loh. Dan kalau misalkan balik lagi, pernikahan itu kan juga kan sebuah hal yang sakral, kayak komit yang beneran komit sampai bahkan hidup semati gitu loh. Dan kalau misal pada saat itu ada seorang yang belum dewasa dan menikah, menurut gue ya dia harus ngerubah semua kebiasaan buruknya, kebiasaan dia sehari-hari gitu yang bikin dia kayak kurang dewasa gitu kalau menurut gue. Kan tadi gue, lu paham nggak? Iya paham. Apa belibet nih omongan gue nih? Nggak paham sih, cuman berarti lo proses menuju dewasa lo berarti sembari nikah. Nggak Lu itu tadi minta dewasa pendapat lo. gue. Iya, cuman gue nanya lagi kan. Ya kalau gue nggak harus nikah dong, brengsek. Masa ya gue harus ada orang yang mau dulu terus gue mau berubah, ya nggak gitu dong. Bukan. Oh. Maksud gue di umur target lo nanti mau nikah. Terus lo belum dewasa, apa kalau nunggu dewasa dulu baru nikah? Atau lo nikah dulu baru dewasa? Lah kan terus tadi lo bilang lo dewasa. Terjebak. Tadi lo bilang dewasa itu tentang tanggung jawab. Nah, gimana caranya lo nikah tanpa ada rasa tanggung jawab? Ya, karena lo belum dong. bisa, karena lo belum dewasa. Jadi gimana nih? Lo nunggu dewasa dulu baru nikah atau nikah dulu baru dewasa? Lo kalau misalnya gue nikahin anak orang gue belum dewasa, itu berantakan. Tadi Anda sendiri bilang dengerin nggak? Gue tadi salah nangkep kan? Gimana nih? Gue kadang-kadang kan suka nggak fokus gitu, tau sendiri gue suka misfokus kadang-kadang. Ya kalau kan akhirnya kan lu ngomong dengan bener tuh, karena sebelumnya kan lu kan kadang-kadang juga kalau ngomong kan belibet nih. Tuh gue salah. Enggak kan gue juga kadang-kadang gitu. Nangkepnya gue susah nangkep. Jadi kalau misalnya kayak lu ngomongin barusan yang udah lu lalat dan udah gue denger dengan stuck sama gitu, ya udah berarti gue harus nunggu gue dewasa dulu, karena gue nggak pengen anak orang kenapa karena gue nggak pengen cewek anak tuanya gitu. Kalau lu dewasanya 30 lu tinggalin sama cewek lo, pemirsa. Marah sekali. Enggak. Ya Allah. Nggak umur segitu anjir. Tapi ada niat untuk Buat apa ya? Enggak. Lu kenapa jadi begitu? Terus lo kangen gak sih sama masa kecil lo? Masa kecilnya maksudnya bukan kayak yang lo main-main gitu kan? Maksud gue kayak yang lo kangen gak sih di saat lo gak punya masalah, atau saat lo pasti kecil masalah lo cuman kayak gue dibeliin ini nih terus lo nangis gitu. Kayak masalah lo tuh udah berat banget gitu ya pas kecil gak dibeliin mainan terus lo nangis. Iya, gak ditemenin, dikacangin. Iya, lu pernah gak ditemenin? Pernah. Kalau lu kan tipikal yang gak nemenin orang kan? Kalau gue tuh tipikal yang gak ditemenin, gue tuh tipikal orang terbuli. Terus lo kangen gak sama masa itu? Kangen sih, karena ya masa terbesar cuman itu. Gue jatuh, berdarah, pulang nangis, terus ngurusin luka gue sampai kering udah. Kalau sekarang lukanya berdarahnya bukan di sini ya. Berat sekali pembicaraan, jangan kayak gitu, Bre. Ya udahlah. Gue kangennya itu, ya benar. Gue kangen nggak punya masalah yang berat. Kan emang banyak orang yang bilang tuh beranjak dewasa itu bukan hal yang menyenangkan, gitu loh. Beranjak dewasa itu bukan hal yang bakal bikin seru lo, gitu loh. Karena beranjak dewasa itu bener-bener kalau menurut gue keluar dari zona nyaman, kita masuk ke lingkup baru, ya kan, kita masuk ke sebuah hal yang lebih besar lagi, lingkup yang lebih luas lagi, terus semua tentang tanggung jawab bullshit ini yang lebih banyak lagi, itu sebenarnya. Terus lo siap gak dewasa? Maksudnya kan lo juga udah tahu nih konsekuensi jadi dewasa, proses menuju dewasa tuh kayak susah banget. Maksudnya kan gue juga merasakan itu ya pemirsa. Ya lo juga kayak gitu kan. Ya mau nggak mau, siap nggak siap harus siap. Yalah, karena emang gimana lagi ya, maksudnya. Ya karena kan kayak tadi gue bilang. Kan kalau misalkan lo nggak jalanin juga lo bakal stuck di situ aja, dan misalnya lo juga nggak bakal maju-maju. Kayak semua orang udah ada di titik mana, mas, lo masih di titik yang itu aja gitu. Gue juga mikirnya kayak gue harus ngelawan di saat semuanya tuh berbalik ngelawan gue. Ya bener dong, kalau misal gue diem aja kan sama aja gue gak mau ngapain. Karena ya kayak yang tadi gue bilang tapi kepotong nih, ya kan, gara-gara ada PR nih di recordnya.
berdiri melawan karena dia adalah pengkhianatan. Is. Itu harus ada pendukungnya ya. Pendukung apa ya, Kar? Maksudnya? Pendukung proses menuju dewasa tuh iya. kita harus ada yang dukung. Ya, ada support. Itu penting banget, yang namanya support itu penting. Lu kenapa cengar-cengar? Ya, lu nggak apa-apa masa? Iya, setiap orang kan pasti kayak gitu. Iya. Oke, terakhir nih. Pesan lo buat orang-orang yang maksudnya orang-orang di bawah kita yang masih sebenarnya masih bisa buat nikmatin masa muda mereka. Bukan berarti kita udah, tapi kita juga nggak bisa nikmatin masa muda juga sih. Maksudnya kita juga udah nomor segini. Iya, kita bukan nggak bisa. Bisa, cuman lu harus bisa ngimbangin gitu loh. Iya, nah maksud gue pesan buat adik-adik kita nih. Adik-adik kita yang maksudnya sebenarnya masih bisa buat kayak apa sih nikmatin masa muda. Tuh pesan lo gimana? Maksudnya ini lo nanti lo harus ngimbangin, lo harus mencoba mengimbangi karena proses dewasa itu bla 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 apa gimana gitu. Ya, pokoknya hidup cuma sekali. Tuh, hidup cuma sekali, jangan sisain kesempatan. Udah. Kalau misalnya emang lu udah sampai titik di mana lu mau bisa belajar lebih serius lagi, seriusin dan setengah-setengah. Karena segala yang setengah-setengah nggak bakalan jadi. Itu dia obrolan kita kali ini. Tos dulu dong. Tiba-tiba peace banget. Bestie. Oke, sekian dulu podcast gue kali ini. Gue bakal nggak tahu ya. Gue nggak janji gue bakal bikin podcast lagi ke depannya atau enggak. Tapi gue janjiin ya kalau misalkan gue ada waktu pasti gue bakal bikin podcast lagi. Ada waktu ya kan? Kayak gitu. Terus gue juga nggak tahu bintang tamunya bakal dia lagi atau enggak. Kalau gak bintang temennya gue mestinya bareng gue. Oke. Oh, kayak gitu. Kan ini podcast gue. Udah nih jadi berantem nih udah deh. Udah guys.